Halo semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan notification, and share ke semua teman kalian. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Zizoya Channel, yang mana channel yang pengen banget punya banyak subscriber dan punya banyak viewers, biar nanti bisa diajak collab sama Jerome Pauline. Tapi yang paling utama lagi adalah biar lebih bisa menyiarkan banyak manfaat, memberikan positive vibes buat teman-teman atau dulur konco semuanya yang sedang membutuhkan ini gitu kan. Selamat datang juga buat dulur konco subscriber baru yang baru mulai gabung akhir-akhir ini. Semoga setiap dari apapun yang aku share di segmen Sevi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan buat teman-teman subscriber yang baru, dulur konco subscriber yang baru, kalau ingin melihat lebih banyak lagi tentang aku sharing tentang sholawatnya, bisa dengan dibuka di playlist sholawat. Gimana sih? Sini apa sih? Gimana ya? Pokoknya di salah satu yang di atas ini nanti. Oke, dulur konco semuanya, teman-teman, aku hari ini mau sharing tentang sholawat pohon uang. Kalau teman-teman mau googling atau mau nge-search di baik itu di YouTube atau dimanapun tuh udah banyak banget tentang sholawat pohon uang ini. Dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman kayak gitu. Nggak peduli lah ada yang nonton apa enggak gitu. Yang penting aku udah share ini, aku udah menyampaikan ilmu yang aku dapat, yang aku amalkan. Karena gini teman-teman, banyak banget orang yang bilang aku mau nikah sama orang yang ngerti agama gitu, tapi mereka nggak paham yang ngerti agama yang dimaksud itu yang kayak gimana. Padahal sebenarnya yang dimaksud orang yang ngerti agama itu bukan orang yang penampilannya itu agamis banget, bukan kayak gitu, tapi orang yang paham ketika dia tahu satu ayat kemudian dia mengamalkannya, atau ketika dia tahu tentang satu hal kebaikan dalam suatu agama kemudian dia melaksanakannya. Menurutku itu adalah orang-orang yang benar-benar memahami tentang agama. Jadi tidak sebatas hanya pada penampilan aja gitu. Tidak sebatas pada apa yang kita berdakwah itu sah-sah aja, kita nge-share kebaikan itu sah-sah aja. Yang nggak sah itu kalau kita menghakimi orang lain tidak lebih baik dari kita. Itu yang salah besar gitu. Oke, hari ini aku mau sharing tentang sholawat Sajaratul Nuqut atau sholawat pohon uang. Sholawat ini dalam kitab Tabihul Ghafilin Al-Fatih Al-Imam Abu Laib Sumarkandi. Sholawat ini biasanya banyak orang yang menyampaikan beliau mendapat ijazah dari Al-Habib Segaf bin Habib Al-Mahdi gitu kan. Kemudian kita juga bisa membuka kitab, kalau teman-teman dulu konco punya kitab Tabihul Ghafilin, itu karyanya Imam Abu Laib Sumarkandi. Di situ Syekh Muhammad bin Munkadir dari Jabir bin Abdillah yang mendengar dari Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang membaca sholawat padaku seharinya 100 kali, maka Allah akan mencukupi hajat orang tersebut, ya kan, 100 dari hajat orang tersebut, itu 70 untuk dunia, 70 untuk akhirat, dan 30 untuk dunia. Dalam hal tersebut, Rasulullah tidak menyatakan sholawat yang mana, mau itu sholawat yang pendek, sholawat yang panjang, sholawat seperti sholawat Jibril, seperti sholawat Ibrahimiyah, seperti sholawat Nariyah, sholawat Nuril Anwar. Tidak dijelaskan di situ. Karena kalau teman-teman mempelajari tentang kitabnya Syekh Haqi An-Nazili yang di video aku sebelumnya aku sampaikan, dalam kitabnya Hazinatul Asrar itu disebutkan bahwasanya agar kita itu tahu kalau siyot dari sholawat atau ucapan dari sholawat itu ada berwarna-warni gitu, sangat banyak. Itu sekitar 4.000-an. Bahkan menurut salah satu riwayat ada yang menyebutkan itu sebanyak 12.000 siyot kata ucapan. Jadi teman-teman gak usah bingung harus menjadi sholawat yang mana-mana hanya karena orang lain bilang itu loh sholawat bid'ah buatan orang, itu loh sholawat gak menurut Rasulullah, itu loh sholawatnya. No. Kalau mau ngamalin sami'na wa ata'na, ikuti ulama, udah. Kemudian dalam kitab Al-Manhajus Sawi
Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, jadi ingat Habib Smith, halaman 728, telah berkata sebagian ahli ma'rifah membaca sholawat meskipun tidak punya sanad atau guru, lalu dia tiba-tiba hafal, ya wes, itu jadi gitu. Jadi itu tuh diterima sama Allah meskipun sanadnya itu nggak ada. Itu sholawat. Salah satu contohnya kita lagi dalam perjalanan gitu kan, kemudian di jalan kita ngedengerin sholawat, kita umi-umi tuh ngikutin gitu kan, umi-umi itu apa, umi-umi ngerti nggak sih teman-teman? Dulu konco ngerti nggak sih umi-umi? Ya pokoknya kita ngikutin gitu kan. Sampai akhirnya kita hafal tersebut gitu, sila tersebut kita hafal, dan itu udah dianggap ibadah sama Allah gitu. Seperti yang aku jelaskan di video aku sebelumnya, yang paling penting adalah kita mengucapkan sholawat untuk Rasulullah, kebaikan untuk Rasulullah, bukan menyebutnya rahimahumullah. Teman-teman masih ingat nggak? Nanti videonya aku taruh linknya. Jadi yang terpenting itu adalah kita bersolawat atas Rasulullah, keluarganya, juga para sahabatnya. Kemudian ada lagi, ini yang mau aku samain teman-teman. Sesungguhnya ngebaca sholawat itu nggak perlu sanad, itu udah sampai ke Allah, udah sampai ke Rasulullah, dan Rasulullah bahagia. Nggak pakai sanad aja, maksudnya kita nggak tahu sanadnya, kita cuma dengar terus kemudian kita hafal, itu aja kita udah dapat pahala. Apalagi kalau ada gurunya, sanadnya jelas gitu, gurunya nulisnya jelas, gurunya mengamalkan juga, gimana jadi tuh kan gitu. Kemudian sholawat juga satu-satunya ibadah yang bisa kita baca di mana aja, dalam hati ataupun ketika ngerjain apa aja, nggak harus di atas sajadah kayak gitu-gitu. Itu tetap diterima gitu loh. Kemudian lagi, meskipun kita melakukan sholawatnya dengan riya, contohnya nih, aku udah nawamin sholawat banyak, tak share di YouTube biar orang-orang ngeliat aku bangga, biar orang-orang itu, wah mbaknya solehah, amin gitu aja. Meskipun ada rasa riya ketika kita pengen bersholawat, terus orang lain menganggapnya riya atau apapun itu, atau kita sendiri mungkin merasa biar aku kelihatan wow gitu kan, mungkin di depan si orang yang taksir itu, rajin sholawat rek, mbaknya rek gini, wah rajin sholawat rek, masnya rek gini, atau mas-mas yang pengen biar kelihatan di depan calon mertuanya, kelihatan masnya rek rajin ngedawami sholawat kayak gitu-gitu. Itu loh tetap dihitung ibadah. Jadi meskipun ibaratnya riya terus ikhlasnya itu setengah-setengah kayak gitu, tetap dihitung ibadah. Apalagi kalau kita baca sholawatnya dengan di atas sajadah, sanadnya ada, dibacanya dengan lisan, menggunakan hati pula, terus dengan ikhlas. Masya Allah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti bahagia banget udah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini seneng banget sama orang-orang yang suka ngedalamin sholawat gitu. Rasulullah itu cinta banget sama mereka yang cinta dengan sholawat gitu. Jadi apa susahnya sih kita ngedalamin sholawat kalau akhirnya kita bisa dicintai sama Rasulullah, orang terbaik di dunia sepanjang masa. Dan untuk teman-teman tahu, pahala dari membahagiakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak tertandingi ibadahnya. Aku sering banget sharing sama teman-teman, aku sering banget kan cerita bahwasanya kadang itu aku takut mungkin ibadahku, sholatku, ngajiku, atau apapun itu yang aku lakukan itu kayak kurang bisa diterima oleh Allah, alhamdulillah syarikalik, kayak nggak bagus gitu, sehingga nggak diterima ibadahku sama Allah kayak gitu. Dan harapan satu-satunya ya dari sholawat juga gitu loh. Makanya ketika aku merasa di usiaku yang udah segitu lama dan baru mengenal sholawat beberapa tahun terakhir, itu kayak kemana aja gue selama ini.
Padahal itu ibadah yang paling tak tertandingi. Tapi ya tetap bersyukur gitu loh, masih dikasih kesempatan kan. Begitupun teman-teman. Semoga aja video-video aku lainnya yang sharing masalah ini bisa juga menjadi wasilah, bisa juga menjadi apa ya, kalau hidayah itu kan langsung dari Allah, kita itu kan cuma jadi kayak pendorongnya doang gitu loh. Jadi ya semoga ini bisa menjadi salah satu bagian dari hidayah yang diturunkan Allah itu gitu, salah satu jalannya gitu. Kemudian disebutkan juga siapa yang suka membaca sholawat ini. Lah ini nih, dari tadi kan aku ngomongin tentang sholawat pohon uang, tapi aku belum ngebicarain sholawat pohon uang itu yang kayak gimana, sholawat Sajaratun Nuqut itu kayak gimana, terus cara pengamalannya kayak gimana. Itu tadi kan aku baru nyampein tentang kayak sanad-sanad sholawatnya, terus pokoknya pengetahuan-pengetahuan umum tentang sholawat gitu kan. Kali ini aku mau nyampe sigot atau pelafalannya dari sholawat Sajaratun Nuqut itu sendiri, yakni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dibaca sebanyak 400 kali. Inilah sholawat pohon uang yang diijazahkan Al-Habib Segaf bin Habib Mahdi, yang mana kita bakal punya pohon uang sendiri di dalam rumah kita. Bukan hanya di dalam rumah kita, kita punya pohon uang yang ngikutin kita kemana-mana, bisa dibilang kayak gitu. Karena setiap kali kita butuh, pasti kita bisa. Setiap kali kita butuh, ada. Jadi, sholawat pohon uang ini sangat cocok untuk ibu-ibu yang sedang menjalankan bisnis online, mungkin untuk ibu-ibu yang di rumah ngerawat anak-anak, maksudnya nggak ada kesibukan mulut bibirnya untuk dibuat ngomong hal lain daripada ngomeli anak-anak gitu kan nggak bagus buat parentingnya. Dibuat sholawat aja, banyakin sholawat. Gue belum ibu-ibu sih, cuman ngelihat curhatan teman-teman yang kadang anaknya rewel apa-apa sampai dia harus berkata-kata yang nggak layak, berkatanya. Kalau menurut aku ini solusi sih. Jadi mungkin bisa dibiasain membaca sholawat supaya nggak terucap kata-kata yang nggak layak untuk didengar anak-anaknya ketika kita menjadi orang rumah. Karena bener loh teman-teman, jadi perempuan ya kalau udah biasa di rumah, perempuan nih kalau udah biasa kerja, terus tiba-tiba harus stay di rumah, entah itu karena nggak boleh suami kerja atau karena memang memutuskan untuk oke, aku mau ngurus anak, itu cita-citaku. Itu pastinya beda banget. Mungkin teman-teman akhir-akhir ini yang menjalani WFH gara-gara virus corona ini, mungkin teman-teman menyadari kalau ternyata ya, meskipun WFH rasanya pasti beda banget. Rasanya kayak gak kerja gitu, dan kayak berasa ada yang full banget, terus ketika agak longgar dikit itu stres. Itulah yang mungkin dialami oleh mbak-mbak, ibu-ibu atau mama-mama muda yang biasa bekerja kemudian nggak boleh sama suaminya bekerja atau yang lain. Kayaknya nggak bertanya banget ya. Udah, pokoknya intinya itu tadi. Jadi sholawat Sajaratun Nuqut sanad-sanadnya seperti apa, terus harus diamalinya berapa kali, terus dijazakan oleh siapa, udah aku sebutin semuanya di situ. Semoga teman-teman bisa ngamalin, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan insya Allah aku bakal selalu ngedoain teman-teman subscriber supaya semua hajatnya, aku jarang banget bilang gini karena aku takut banget kalau aku nggak bisa terus-terusan ngedoain, tapi insya Allah dalam setiap sholat aku selalu ngedoain juga teman-teman subscriber, apalagi yang lagi butuh banget, semoga dimudahkan, diijabah segala harapannya. Sampai di sini dulu video aku. Sampai ketemu di video aku yang lain berikutnya, atau teman-teman yang baru subscribe boleh untuk lihat di channel Zizoya untuk playlist sholawat.
Sampai ketemu di video aku berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.